Pada 30 Desember 1610, mereka mendatangi kastil dan melihat pemandangan yang mengerikan, guys. Halo guys, welcome back to my channel. Gimana guys kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan membahas kisah bangsawan kejam yang suka mandi darah gadis muda, yaitu Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory adalah salah seorang bangsawan Eropa yang melegenda dan banyak diperbincangkan sampai sekarang, guys. Tapi sayang, yang membuat namanya melegenda bukan karena kebaikannya, melainkan karena aksi dan perbuatan sadisnya yang sangat-sangat kejam, guys. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya biar kalian bisa mendapatkan info-info video terbaru dari saya. Oke guys, langsung aja kita kupas. Elizabeth adalah putri dari pasangan bangsawan yang kaya raya. Orang tuanya adalah Georges Bathory dan Anna Bathory, adalah kaum bangsawan paling kaya di Hungaria pada masanya, guys. Sementara para keluarga besarnya juga merupakan orang-orang yang terpandang. Elizabeth memiliki seorang sepupu Perdana Menteri di Hungaria, sementara pamannya Stephen adalah Raja Polandia. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun para keluarga Bathory rupanya punya sisi gelap, yaitu mereka dipercaya sebagai penganut paganisme dan satanis, guys. Elizabeth sering mengalami kejang-kejang atau dikenal dengan penyakit epilepsi karena orang tua Elizabeth telah menjalani hubungan pernikahan sedarah, guys. Hal tersebut menjadikan Elizabeth terlahir dalam keadaan menderita penyakit epilepsi. Sejak kecil pun Elizabeth sudah terlatih untuk menjadi wanita yang kejam. Elizabeth sering diajak oleh kedua orang tuanya untuk melihat hukuman mati dari para terpidana mati. Bahkan beberapa anggota keluarganya telah mengajarkan cara kerja dari satanisme dan sihir. Pada tahun 1575, pada usia 15 tahun, Elizabeth menikah dengan Konferens Nadasti yang merupakan putra bangsawan Eropa. Sebuah rumah di kastil Setje menjadi hadiah pernikahan untuk Elizabeth dari Nadasti. Dan 3 tahun setelah pernikahan mereka, Nadasti diangkat menjadi kepala komandan pasukan Hungaria dan memimpin perang melawan Ottoman. Dan mereka juga dikaruniai 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Pada tahun 1600, Nadasti meninggal dunia pada usia 51 tahun. Tetapi tidak diketahui penyebab kematiannya, apakah karena penyakit atau luka akibat peperangan. Setelah kematian Nadasti, mulai muncul desas-desus di mana Elizabeth melakukan pembunuhan berantai, guys. Dalam usianya yang memasuki 40 tahun, Elizabeth pun takut kehilangan kecantikannya karena penuaan. Menanggapi keresahan Elizabeth Bathory yang semakin tua, akhirnya Dorothea Dentes, yakni pelayan Elizabeth, memprovokasinya untuk membunuh para wanita muda perawan yang menjadi tumbal darah agar Elizabeth awet muda, guys.
Jadi awalnya Elizabeth tak mempercayai omongan Dorothea, namun ketika pelayannya yang masih perawan menyisir rambut Elizabeth, tak sengaja menarik rambutnya. Elizabeth pun menampar pelayan itu dengan keras hingga berdarah. Disitulah Dorothea langsung meminta Elizabeth untuk mencoba darah tersebut, guys. Kemudian terbuktilah omongan Dorothea bahwa ia bisa awet muda dengan tumbal darah wanita muda perawan. Sejak saat itulah Elizabeth melakukan aksinya menjadi pembunuhan ratusan gadis-gadis dengan bantuan Dorothea, Anna, dan Jo. Awalnya Elizabeth membunuh pelayan di kastilnya, kemudian putri-putri petani setempat, bahkan beberapa gadis dikirim ke kastilnya dengan dalih untuk belajar etika dan sopan santun. Elizabeth juga membuat lowongan kerja fiktif bagi gadis-gadis desa agar mau datang ke kastilnya, guys. Setelah berhasil memancing korbannya, Elizabeth akan menyiksa mereka sampai mati. Cara yang dilakukannya pun sangat-sangat kejam, guys. Elizabeth akan menggigit, memukul, membakar, memutilasi, hingga membiarkan korban kelaparan sampai meninggal. Elizabeth kemudian memerintahkan budaknya untuk mengumpulkan darah mereka dalam ember dan dituang ke dalam kolam permandiannya. Jadi Elizabeth ini akan mandi darah gitu, guys. Elizabeth hanya akan memilih darah wanita muda yang masih perawan. Ia berkeyakinan bahwa dengan mandi darah gadis perawan, maka penuaan tidak akan terjadi pada dirinya. Agar tidak mencurigakan aksinya tersebut, Elizabeth akan memakamkan para korban dengan profesi pemakaman dengan pemuka agama. Namun hal itu tidak bertahan lama karena jumlah korban semakin banyak. Jadi pemuka agama ini mulai curiga, guys. Pemuka agama itu pun menolak untuk melakukan tugasnya karena gadis-gadis yang meninggal itu tidak diketahui penyebab kematiannya. Elizabeth pun mengancam agar ia tidak menyebarkan berita tentang kebiasaannya tersebut. Mulai kehabisan alasan, di sini nih Elizabeth Bathory ini semakin menggila, guys. Ia tak lagi mengubur jasad para korban, melainkan membuangnya secara asal ke beberapa lokasi. Seperti ke sebuah ladang, sungai yang mengalir di belakang kastil, kebun sayur, dan lainnya. Salah satu korbannya ada yang sempat melarikan diri dan menceritakan kepada pihak berwenang tentang apa yang terjadi di kastil tersebut. Raja Matthias dari Hungaria pun memerintahkan sepupu dari Elizabeth sendiri, yaitu Gori Turzo, gubernur provinsi, untuk menyelidiki laporan tersebut. Pada 30 Desember 1610, mereka mendatangi kastil dan melihat pemandangan yang mengerikan, guys. Di ruang utama mereka menemukan seorang gadis yang telah meninggal dalam kondisi kehabisan darah. Sedangkan yang masih hidup, pada tubuhnya terdapat lubang tusukan benda tajam. Di ruang bawah tanah juga mereka menemukan beberapa gadis yang masih hidup dan beberapa di antaranya telah ditikam berkali-kali. Sedangkan di bawah kastil mereka menemukan sekitar 50 gadis yang telah meninggal. Elizabeth mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan ia pun menolak untuk muncul dalam persidangan. Dalam sidang tersebut, Johannes bersaksi bahwa sekitar 37 gadis perawan telah terbunuh. Sedangkan 6 diantaranya secara pribadi direkrut untuk bekerja di kastil. Pengadilan mengungkapkan bahwa sebagian besar gadis disiksa selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Mereka dipotong dengan gunting, ditusuk dengan pin, bahkan digantung di langit-langit untuk membuat pancuran darah.
Elizabeth ini mandi darah gadis-gadis yang telah disiksa, dan si gadis-gadis disiksa ini mengeluarkan darah yang langsung dimasukkan ke bak mandinya guys. Wah, ini sih benar-benar gila banget. Salah satu budak Elizabeth bersaksi bahwa sekitar 40 gadis telah disiksa dan dibunuh. Namun faktanya Elizabeth membunuh 600 lebih wanita berdasarkan catatan dalam buku hariannya guys. Catatan lengkap mengenai persidangan ini berada di Hungaria. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan itu kecuali Elizabeth dipenggal dan dikremasi. Karena menyandang status bangsawan, Elizabeth tidak diizinkan oleh hukum untuk dieksekusi mati. Pengadilan tidak pernah menghukum Elizabeth atas kejahatan apapun, namun ia ditahan selamanya di dalam kastilnya guys. Elizabeth dibiarkan di sebuah kamar tanpa jendela dan hanya terdapat celah kecil sebagai tempat untuk memberi makanan. Dan pada tahun 1614 Elizabeth meninggal dunia dalam usia 54 tahun di dalam kastilnya sendiri. Dan menurut Guinness Book of Record, Elizabeth Bathory tercatat sebagai wanita pembunuhan dengan korban terbanyak di dunia. Hal ini tersebut karena dalam waktu 25 tahun Elizabeth telah membunuh 600 lebih gadis muda guys. Nah guys, jadi Elizabeth ini kayak Lady Dracula. Dia meminum sekaligus mandi dengan darah gadis-gadis muda tersebut. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe video saya di bawah ini. Saya Muslihat Lumus, terima kasih atas waktunya. Thanks for